Ketidaksetaraan gender di Korea Selatan memiliki akar yang mendasar dalam sejarah dan budaya di sana. Hal itu dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme yang mulai mendominasi semenjak dinasti Joseon 1392. Konfusianisme menekankan hierarki sosial patriarki ala Korsel. Nilai ini mengukuhkan peran gender yang kaku dan membatasi akses perempuan ke ranah publik. Selain itu, kebiasaan ini masuk ke ranah politik dan dunia kerja, yang membuat diskriminasi terhadap perempuan meningkat. Banyak negara yang secara tidak langsung menganut patriarki dalam kehidupan sehari-hari. Namun bedanya dengan Korea Selatan, negara-negara itu tidak mendiskriminasi wanita dalam bidang pekerjaan, politik, dan peradilan. Meskipun Korea Selatan mengalami modernisasi pesat pasca Perang Korea dan menjadi kekuatan ekonomi global, transformasi budaya terkait gender masih tertinggal. Industrialisasi membuka peluang kerja bagi perempuan, tetapi mereka seringkali ditempatkan pada posisi rendah dengan upah lebih kecil. Pada era demokrasi, gerakan feminis mulai muncul, terutama dipicu oleh kasus-kasus seperti Tagar Meto dan novel Kim Ji-young, born 1982, yang menggambarkan diskriminasi sistemik terhadap perempuan. Namun, budaya patriarki Korsel dan penolakan dari sebagian masyarakat, termasuk kalangan politik konservatif, terus menjadi hambatan. Hingga Maret tahun 2025, diskriminasi gender di Korea Selatan masih terlihat jelas di berbagai aspek. 1. Aspek ekonomi dan pekerjaan. Korea Selatan memiliki kesenjangan upah gender terbesar di antara negara-negara OECD, dengan perempuan dibayar rata-rata 31–35% lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan serupa. Perempuan juga terkadang mendapat diskriminasi di tempat kerja, seperti kesulitan mendapat promosi karena ekspektasi bahwa nanti perempuan akan meninggalkan pekerjaan setelah menikah atau memiliki anak. 2. Aspek politik, representasi perempuan di parlemen masih rendah. Pada 2023, hanya sekitar 19% anggota parlemen adalah perempuan, jauh di bawah rata-rata global. Kebijakan pemerintah di bawah Presiden Yoon Suk Yeol bahkan dikritik karena cenderung melemahkan agenda kesetaraan gender, seperti usulan penghapusan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga pada 2022. 3. Aspek sosial dan budaya. Di sana tekanan sosial masih kuat agar perempuan memprioritaskan peran domestik. Kasus kekerasan berbasis gender, seperti spay camp dan femisida, tetap menjadi isu serius. Angka kejahatan seksual meningkat 2 kali lipat dalam dekade terakhir, dengan hampir 90% korbannya perempuan. Tingkat kelahiran Korea Selatan juga termasuk yang terendah di dunia, dan ini terkait erat dengan ketidaksetaraan gender. Banyak perempuan menunda atau menolak pernikahan dan memiliki anak karena beban ganda, bekerja penuh waktu sambil tetap bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Ketidaksetaraan gender di Korea Selatan memiliki konsekuensi luas. Ekonomi, kesenjangan partisipasi kerja perempuan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa menutup kesenjangan gender dapat meningkatkan PDB Korsel hingga 10%. Demografi, penolakan terhadap pernikahan dan kelahiran, memperburuk krisis demografi. Populasi yang menua dan menyusut mengancam keberlanjutan sistem pensiun dan tenaga kerja di masa depan. Nah guys, itulah masalah ketidaksetaraan gender di Korea. Banyak kasus diskriminasi dalam bidang ekonomi dan sosial yang membuat dampak buruk pada perempuan di sana. Like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan.